Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Saiful Amri Saragih, SPMSC, dosen di program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah bertugas dari tahun 2020. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman. Deskripsi singkat mata kuliah ini yaitu Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman berisi pokok-pokok bahasan mengenai faktor-faktor pemicu terjadinya hama dan penyakit tanaman, anatomi luar dan dalam tubuh serangga, sistem reproduksi serangga, klasifikasi cendawan dan bakteri serta ciri-cirinya, serta perkembangbiakannya dan peranan biomolekuler dalam ilmu entomologi dan fitopatologi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ini ada 4. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu secara mandiri dan bekerja sama menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya serangan hama dan penyakit tumbuhan dalam bidang pertanian. Yang kedua, mampu mengetahui dan menjelaskan anatomi tubuh serangga, penyebab kerusakan pada tanaman secara mandiri maupun berkelompok. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi dan menjelaskan patogen jamur dan bakteri penyebab penyakit tanaman secara mandiri dan berkelompok. Kemudian yang keempat, mampu menguraikan peranan biomolekuler dalam penanggulangan hama dan penyakit tanaman yang dapat memberikan solusi permasalahan bidang pertanian di masa depan. Mata kuliah ini memiliki 4 bahan kajian yang meliputi 1. Botani dan fisiologi tanaman. Yang kedua, pengelolaan hama penyakit secara terpadu. Yang ketiga, pengelolaan gulma, hama dan penyakit tanaman. Dan yang keempat, manajemen pengelolaan tanaman. Sedangkan materi pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 7. Yang pertama adalah faktor-faktor biotik dan abiotik pemicu hama dan penyakit tanaman. Yang kedua, anatomi luar tubuh serangga hama. Yang ketiga, anatomi dalam atau internal tubuh serangga. Yang keempat, sistem reproduksi serangga. Yang kelima, klasifikasi, ciri-ciri dan perkembangbiakan jamur. Yang keenam, klasifikasi, ciri-ciri dan perkembangbiakan bakteri. Dan yang ketujuh, peranan biomolekuler dalam bidang entomologi dan fitopatologi. Bentuk pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri dari kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan atau bentuk pembelajaran lain yang setara. Sedangkan metode pembelajarannya meliputi small group discussion, role play and simulation, discovery learning, self-directed learning, cooperative learning, collaborative learning, contextual learning, case-based learning atau CBL, dan juga project based learning atau PGBL, dan metode lainnya yang setara. Untuk penilaian, bobot penilaian terdiri dari 4 item. Item yang pertama adalah tatap muka ditambah UAS atau ujian akhir semester, dan juga UTS, ujian tengah semester. Ini sebesar 30%. Item yang kedua adalah penugasan mandiri sebesar 30%. Item ketiga yaitu penugasan terstruktur sebesar 30%. Dan item yang keempat adalah attitude sebesar 10%. Attitude ini terdiri dari kedisiplinan, penampilan, kesantunan, kemampuan bekerja sama, kemampuan berkomunikasi, komitmen, semangat, keteladanan, empati, dan tanggung jawab. Sehingga total dari 4 item ini yaitu 100%. Berikut adalah video pembelajaran saya di ruang kelas
mata kuliah ilmu hama dan penyakit tanaman. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah ya atas rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita, dan kita bersolat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, mari kita buka kuliah kita ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa amalan sholihan. Baik, teman-teman sekalian, adik-adik, hari ini kita akan membicarakan satu topik khusus yang judulnya adalah faktor internal dan eksternal dalam mendukung perkembangan hama ya. Oke. Ya, sebagaimana kita ketahui ya bahwa yang namanya makhluk hidup ya pasti ada faktor yang mempengaruhi. Jangankan hama ya, kita saja kan tentu saja ada yang mempengaruhi ya, baik dari dalam ataupun dari luar ya. Perkembangan kita pasti ada yang mempengaruhi, termasuk hama ya. Ada yang disebut dengan faktor internal ya. Faktor internal ini ya tentu saja karena namanya internal adalah faktor yang berasal dari dalam ya. Apa saja faktor yang berasal dari dalam? Ada yang disebut dengan istilah potensi biotik ya. Jadi bagaimana kemampuan organisme hama itu untuk bisa hidup dan berkembang biak dari kemampuan dirinya ya. Itu yang disebut dengan faktor dari dalam ya. Ada juga faktor dari luar ya, yaitu hal-hal yang bersumber dari luar. Misalnya apa? Ketahanan ya, perlawanan lingkungan ya. Yang faktornya ini ada dua, ada faktor biotik dan ada faktor abiotik yang itu bisa menghambat pertumbuhan hama itu sendiri ya. Nah, jadi hama itu sendiri dipengaruhi oleh ada faktor dari luar, ada faktor dari dalam untuk perkembangan hidupnya ya. Oke. Apa saja faktor-faktor internal yang mempengaruhi perkembangan hama? Secara umum ada 5 ya, ada 5 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, ada yang disebut dengan daya persepsi ya. Ada yang disebut dengan daya mobilitas ya. Ada yang disebut dengan reproduksi. Ada yang disebut dengan kompensasi, dan yang terakhir ada yang disebut dengan adaptasi dan evolusi ya. Kita akan bahas satu-satu ini ya. Mari kita lihat yang pertama, misalnya daya persepsi. Daya persepsi itu apa sih ya? Jadi persepsi ini adalah kemampuan untuk mengetahui rangsangan baik dari luar ya maupun dari dalam organisme melalui yang namanya alat indera ya. Jadi kalau semakin kuat ataupun semakin bagus kita mengetahui rangsangan, maka kita akan mampu berkembang lebih baik ya. Makanya ada yang disebut dengan alat indera ya, alat indera. Sama kayak kita ya. Kalau kita mempunyai alat indera yang bagus ya, misalnya alat kita berfungsi dengan sempurna ya. Mata kita berfungsi dengan baik ya, tangan kita berfungsi dengan baik ya. Kemudian pendengaran kita berfungsi dengan baik. Kan tentunya kita akan berkembang lebih baik ya. Bayangkan misalnya kita bermasalah semua alat indera kita ya, mata kita, kemampuan kita, pasti kita akan terhambat pertumbuhan. Sama misalnya kemampuan kita merasakan kapan kita lapar, kapan kita kenyang ya. Kalau misalnya kita nggak mau memiliki kemampuan itu, pasti akan sulit ya. Kita nggak tahu, kita nggak bisa merasakan kita itu lapar, kita nggak bisa merasakan kapan kita itu sakit ya. Nanti kita akan sakit, tapi kita nggak mengetahui sehingga kita tidak berobat ya. Akhirnya kita akan sakit, lemas dan lain sebagainya. Jadi kalau kemampuan untuk mengetahui rangsangan dari luar itu bagus, panca inderanya berfungsi, maka pertumbuhan kita akan bagus. Sama kasusnya dengan hama ya. Hama juga begitu. Kalau alat inderanya berfungsi dengan baik, maka akan mendukung perkembangan ya. Itu yang pertama yang disebut dengan daya persepsi. Kalau hama memiliki kemampuan persepsi yang bagus, mampu mengetahui lokasi makanan ya, di mana dibutuhkan, maka ini akan mendukung pertumbuhan hamanya. Bayangkan hama misalnya bingung menentukan lokasi hama makanannya di mana ya, pasti dia akan kekurangan makanan. Jadi hama semakin bagus daya persepsinya, maka akan semakin meningkat pertumbuhannya ya. Itu faktor tadi yang pertama yang disebut dengan daya persepsi. Ada yang disebut dengan daya mobilitas. Daya mobilitas itu apa? Jadi namanya mobilitas adalah kemampuan untuk bergerak. Contohnya apa? Nematoda misalnya. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah nematoda ya, cacing seperti yang kecil sekali ya. Itu dia berpindah tempat dengan sangat lambat dengan menggunakan yang disebut dengan otot. Nah, sehingga kerja otot itu sama kayak misalnya pernah lihat lintah atau pacet ya.
Nah, dia kan begini-begini ya. Dia menggunakan otot sama kayak ular. Ular itu juga dia menggunakan apa? Otot untuk bisa bergerak. Ya. Nah, jadi nematoda itu dia menggunakan otot ya, sehingga lambat. Berbeda dengan serangga. Serangga misalnya apa? Kumbang ya, atau misalnya belalang ya. Dia berpindah tempat itu secara aktif dengan menggunakan alat gerak, yaitu kaki, sayap ya, bisa melompat. Pernah lihat belalang sembah? Ya. Nah, apalagi misalnya kupu-kupu yang punya sayap ya, sehingga tentunya pergerakannya sangat cepat ya. Nah, serangga dapat berjalan, dapat berlari, dapat berenang, dan dapat terbang untuk mencapai tempat yang menjadi tujuannya. Sehingga ini yang disebut dengan kemampuan mobilitas ataupun kemampuan pergerakan ya. Nah, jadi jika semakin bagus daya mobilitasnya, semakin cepat kita bergerak, maka semakin mudah berkembang ya. Bayangkan ya, antara nematoda dengan belalang ya, di sana ada makanan ya. Belalang bisa lompat, atau misalnya dengan kupu-kupu bisa terbang. Dengan nematoda yang hanya jalannya lambat sekali. Siapa yang duluan dapat makanan? Tentu saja belalang ya. Oleh karena itu semakin bagus daya mobilitas, semakin bagus juga pertumbuhan daripada serangga hama tersebut. Nah, ini yang disebut dengan daya mobilitas ya. Ada juga yang disebut dengan daya reproduksi. Nah, jadi daya reproduksi ini adalah kemampuan untuk berkembang biak, ya. Jadi ada beberapa istilah ya. Nah, misalnya ada yang disebut dengan seks rasio. Seks rasio ini perbandingan jumlah jantan dan jumlah betina, ya. Kemudian ada istilahnya keperidian, ya, yaitu jumlah individu ataupun keturunan baru yang dihasilkan dari seekor induk betina. Ada yang disebut dengan umur atau daur hidup dan cara berkembang biak, kawin atau tidak kawin. Ini semuanya mempengaruhi, ya. Misalnya seks rasio, perbandingan jumlah jantan dan jumlah betina. Nah, coba misalnya ada satu hama, ya, yang dia melahirkan banyak jantan, ya, nanti banyak nggak keturunannya? Sedikit ya, karena jantan semua, ya. Misalnya ada satu hama yang betinanya 1, jantannya 9. Bandingkan ada satu hama yang dia itu jantannya 1, betinanya 9. Yang mana? Tentunya yang betinanya yang paling banyak, ya. Karena semakin banyak betinanya, semakin banyak keturunan yang dihasilkan. Nah, ini yang disebut dengan daya reproduksi. Jadi serangga ataupun hama yang memiliki seks rasio di mana jumlah betinanya itu lebih banyak, dia akan mampu berkembang biak lebih cepat, ya. Tapi kalau misalnya ada satu jenis hama ataupun serangga yang jumlah jantannya lebih banyak, ya dia akan terhambat perkembangannya karena ya laki-laki semua, gitu ya. Nah, gitu. Kemudian ada yang disebut dengan keperidian. Keperidian ini jumlah individu atau keturunan yang dihasilkan seekor betina. Misalnya gini, mana lebih cepat berkembang, kita manusia dengan misalnya katak. Nah, ya, katak, ya. Kita sekali melahirkan berapa? 1, 2, 3. Ya. Kalau udah 4 udah sulit lah, ya. 3 ataupun 2 lah, ataupun kembar. Tapi misalnya katak, bayangkan telur katak itu ratusan, ya. Ataupun misalnya tikus, ya. Tikus dia berpasang-pasangan dia. Maka kalau tikus itu dia tidak pernah ganjil anaknya, ya. Dia selalu genap. Karena dia itu tikus itu melahirkan berpasang-pasangan, ya. Nah, jadi intinya begini. Bandingkan misalnya dengan sapi. Sapi dia 1, ya. Nah, jadi semakin banyak ataupun semakin tingkat keperidian semakin besar, maka semakin pertumbuhannya itu semakin cepat. Tapi kalau keperidiannya itu rendah, maka perkembangannya lambat. Kemudian umur atau daur hidup. Bayangkan, ya, mana yang lebih cepat berkembang. Misalnya gini, ada satu serangga yang dia tuh umurnya hanya 1 tahun. Berarti dia kan hanya dalam 1 tahun itu hanya menghasilkan beberapa keturunan, ya. Bayangkan, bandingkan dengan serangga yang bisa hidup sampai 10 tahun misalnya. Nah, jadi intinya adalah ketika umur ataupun daur hidup itu adalah semakin lama dengan daur hidup semakin singkat, itu jumlah keturunan yang dihasilkan semakin banyak. Dibandingkan dengan ada serangga hama yang umurnya pendek kemudian daur hidupnya lama, ya, sehingga ya dia itu lama sekali menghasilkan keturunan. Kalau keturunannya itu tidak banyak, ya perkembangannya akan terhambat. Nah, kemudian terakhir, cara berkembang biak, kawin atau tidak. Ini juga mempengaruhi.
ya. Nah, kalau dia itu caranya dengan kawin, jika memang dengan cara kawin menghasilkan keturunan lebih banyak, ini tentunya akan semakin cepat bertambah populasinya, ya. Jadi ini yang disebut dengan daya reproduksi, ya. Kemudian dari selanjutnya apa? Ada yang disebut dengan daya kompensasi. Nah, kompensasi ini apa? Jadi daya kompensasi ini semacam kemampuan untuk mengkompensasi ada kelemahan dari salah satu daya yang dimiliki, ya. Misalnya gini, kita nggak mungkin makhluk hidup termasuk kita tidak mungkin sempurna, ya, tidak mungkin sempurna. Seperti tadi, ya, misalnya gini, ada daya reproduksinya rendah tapi mobilitasnya tinggi atau sebaliknya, ya. Karena begini, ini kan yang disebut dengan kombinasi, ya. Oke lah, nggak apa-apa, reproduksinya rendah, ya, tapi mobilitasnya tinggi. Nah, jadi setiap makhluk hidup itu punya kemampuan untuk mengkompensasi apa yang menjadi kekurangannya dia ditutupi dengan kelebihan yang lain. Dia reproduksinya rendah, maka ditutupi dengan mobilitas yang tinggi atau sebaliknya. Contohnya misalnya kutu daun, ya. Kutu daun atau nematoda itu memang dia jalannya lambat, sehingga kemampuan dia itu untuk mencapai makanan, ya, ataupun ingin menuju makanan itu lambat. Tapi kekurangan itu ditutupi dengan daya reproduksinya yang tinggi. Nah, itu. Jadi ibaratnya kekurangan kita ditutupi oleh kelebihan kita. Nah, jadi hama ataupun serangga yang memiliki daya kompensasi yang tinggi itu akan bisa bertahan hidup, ya. Nah, jadi misalnya kayak tadi, ya, dia memang umurnya pendek, tapi dia walaupun pendek umurnya, tapi dia itu bisa menghasilkan individu ataupun keturunan yang banyak. Jadi dia misalnya gini, hidupnya hanya 1 tahun. Karena tahu dia hidupnya 1 tahun, dimaksimalkan betul untuk menghasilkan keturunan yang banyak. Dibandingkan ada yang serangga hidupnya sampai 10 tahun, tapi selama 10 tahun itu setiap tahunnya hanya sedikit dia menghasilkan keturunan. Nah, ada seperti itu, ya. Jadi itu yang disebut dengan daya kompensasi, ya. Nah, terakhir untuk faktor internal ini yang disebut dengan daya adaptasi dan evolusi. Nah, adaptasi ini adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada keadaan lingkungan. Ya, sama kayak kita, ya. Kita dari jauh-jauh dari kampung, ya. Kalau kita nggak bisa beradaptasi di Medan, kita bisa berkembang atau tidak? Tidak, ya. Maka kita akan tergurus, bahkan kita terjerum pulang kampung. Nah, tapi kan biasanya yang merantau di sini kan punya adaptasinya tinggi, ya, daya juangnya kuat, ya. Nah, sama dengan serangga. Serangga kalau dia tidak memiliki adaptasi yang baru, bayangkan, ya, misalnya tanaman pertanian, ya, ataupun tanaman hutan, kebakaran misalnya, serangganya kan harus bermigrasi ataupun pindah ke lingkungan yang baru. Kalau serangga itu tidak memiliki kemampuan adaptasi yang bagus, maka dia akan mati. Tapi kalau dia itu berusaha untuk cepat beradaptasi dengan lingkungan, maka dia bisa bertahan. Nah, jadi serangga ataupun hama yang memiliki daya adaptasi yang bagus, dia akan bisa bertahan dan berkembang. Termasuk daya evolusi. Nah, apa yang disebut dengan daya evolusi adalah kemampuan untuk bisa, misalnya gini, serangga itu mengalami evolusi, loh. Misalnya evolusi dari segi apa? Dari segi bagian tubuhnya, ya. Ada beberapa serangga itu yang dia misalnya begini. Kan serangga itu sangat rentan dengan sinar matahari, ya. Sehingga serangga berusaha untuk melindungi panasnya sinar matahari dengan melakukan evolusi sayap. Sehingga sayapnya itu mengeras. Contohnya kumbang. Kumbang itu kan biasanya sininya keras itu. Itu salah satu evolusi untuk bisa apa? Menahan diri dari misalnya panas, suhu, termasuk misalnya gini, dia terbang, jatuh, ya. Kalau dia itu tidak memiliki apa ibaratnya exoskeleton maksudnya ataupun baju zirah, ya, pelindung diri kayak kita misalnya kayak kulit kita, ya. Nah, untungnya kita nggak berevolusi, ya. Kalau kita berevolusi ini misalnya menjadi sangat keras. Nah, karena kulit kita ini kan nggak berganti, ya, dari lahir ini aja kulitnya, cuma dia itu merenggang. Kalau dia serangga, dia itu berevolusi dengan misalnya semakin keras, dia membentuk exoskeleton dan lain sebagainya. Nah, jadi pada intinya serangga yang memiliki daya adaptasi dan evolusi yang bagus akan mudah untuk berkembang. Nah, jadi secara umum itulah 5
faktor internal yang mempengaruhi perkembangan dari hama ya. Ada yang disebut dengan daya persepsi, daya mobilitas ya, daya reproduksi, daya kompensasi, daya adaptasi, dan daya evolusi ya. Nah, sebelum kita masuk ke faktor eksternal, ada pertanyaan? Silakan. Ada? Oh ya, silakan. Di bagian daya reproduksi itu di bagian seks rasio. Ya. Tadi kan Bapak bilang kalau misalnya perbandingan jumlah jantan dan jumlah betina itu mempengaruhi daya reproduksi dari hama itu sendiri. Ya. Gimana dengan hama yang memiliki reproduksi atau memiliki kelamin ganda? Pak, itu gimana? Oh iya. Mempengaruhi reproduksinya juga? Ya. Mungkin bagus ya, sudah tahu ada serangga yang memiliki kelamin ganda ya. Nah, kelamin ganda ini dia itu juga memiliki model perkembangbiakan yang berbeda. Karena di dalam dirinya itu sudah ada dua kelamin ya, kelamin betina ataupun kelamin jantan dan betina yang ada dalam satu individu ya. Oleh karena itu biasanya dia itu ada perkembangbiakan secara namanya aseksual ataupun tidak kawin. Ya, tidak kawin. Tetapi ini sangat terbatas ya. Sangat terbatas ya. Jadi hama yang memiliki kelamin ganda ini ataupun serangga ini sepengetahuan saya perkembangannya biasanya lebih lambat. Lebih lambat daripada hama yang memiliki kelamin tunggal. Ya. Kalau kelamin tunggal dia itu lebih mudah dia itu berinteraksi ya, berinteraksi dengan hama yang lainnya. Tapi kalau hama dengan kelamin ganda dia itu lebih sulit berinteraksi, sehingga dia untuk berhubungan secara seksual, ya, sehingga dia lebih memilih perkembangbiakan secara tidak kawin. Nah, gitu. Ya. Nanti untuk contoh hamanya nanti kita bisa lihat lagi, ya. Tapi secara umum dia lebih lambat perkembangbiakannya ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, itu tadi faktor internal yang mempengaruhi. Jadi faktor dalam diri serangga itu yang bisa mempengaruhi perkembangannya. Lalu faktor eksternal apa aja? Faktor-faktor dari luar yang bisa mempengaruhi perkembangan. Ada yang disebut dengan faktor fisik, ya. Ada yang disebut dengan faktor hayati, ya. Ada yang disebut dengan faktor makanan dan ruang atau teritorial, dan ada faktor tindakan atau perilaku manusia ya. Nah, faktor fisik ini apa saja yang mempengaruhi? Contohnya suhu, kelembaban, cahaya, angin, hujan yang secara keseluruhan akan membentuk kondisi iklim atau cuaca. Misalnya ini, pengaruh iklim misalnya. Ini juga bisa mempengaruhi perkembangan populasi. Contohnya apa? Hujan. Hujan ini bisa faktor mortalitas loh. Contohnya apa? Kita mungkin makhluk hidup yang besar ya. Ukuran kita besar. Hujan mau badai mau apa kan kita slow aja, biasa aja ya. Kita pakai mantel, pakai helm biasa aja. Tapi bayangkan kutu. Bayangkan kutu. Pernah lihat kutu putih? Pernah ya? Misalnya di tanaman buah-buahan, di mangga, di pepaya banyak sekali. Di jeruk ya, ataupun misalnya di yang memelihara bunga-bunga ya, banyak sekali kutunya ya. Kutu itu melihat hujan itu udah kayak melihat meteor, bayangkan. Ya, gitulah perbandingannya ya. Jadi kalau sudah hujan, ibaratnya kita mau kehujanan meteor, kita akan bersembunyi ya. Karena bagi kutu, hujan itu adalah faktor mortalitas yang bisa membunuh mereka. Makanya teman-teman, kalau misalnya tanamannya itu ada kutunya, nggak usah ribut-ribut, semprot air itu biasanya kutunya akan bisa dikendalikan. Nah, itu yang disebut dengan pengaruh faktor luar iklim hujan misalnya ya. Nah, contohnya juga tanaman juga akan banyak mengalami stres karena perubahan iklim. Nah, jadi ini akan lebih rentan terhadap serangan OPT ya. Nah, jadi kutu itu dia lebih suka panas daripada hujan. Sehingga biasanya kalau musim hujan perkembangannya terhambat. Tapi kalau musim panas, wah, habis tanaman kita itu terkena kutu ya. Nah, gitu. Pengaruh iklim ini juga bisa menyebabkan biasanya kan ada misalnya global warming ya, ada yang disebut dengan pemanasan global, sehingga ini bisa mengganggu keseimbangan populasi antara hama, musuh alami, dan tanaman. Contohnya misalnya temperatur.
dengan adanya perubahan iklim, terjadi pemanasan global, suhu meningkat. Nah, ini juga bisa berakibat bahwa serangga hama yang semula hidup di belahan bumi selatan bisa invasi ke belahan bumi utara. Terjadi pergerakan, pergeseran. Nah, jadi jangan heran, misalnya teman-teman tiba-tiba menemukan ataupun melihat ada sekumpulan belalang yang banyak sekali itu bermigrasi. Pernah melihat? Belum pernah ya? Ini mengerikan sekali ya. Mengerikan ya kalau pernah melihat. Jangankan hama, serangga, burung misalnya, ataupun yang itu biasa mereka melakukan migrasi ketika ada perubahan suhu, karena mereka nggak mungkin, ibaratnya gini, di Medan suhunya terlalu panas, ngapain mati di Medan ini, makanya dia akan harus pindah ke tempat yang lebih dingin. Nah, begitu juga dengan hewan serangga ya. Tidak hanya suhu, ada yang disebut dengan kelembaban ya. Nah, ada hama yang menyukai kondisi lembab, ada hama yang tidak menyukai kondisi lembab. Contohnya apa? Kutu juga. Kita contohkan kutu lagi ya. Kutu ini kan hidup dia suka pada kondisi kering ya. Sedangkan serangga yang lain dia suka pada kondisi basah. Misalnya hama ganjur, wereng. Di padi ada yang namanya hama wereng. Pernah dengar? Nah, makanya padi itu banyak hancurnya diserang hama wereng itu di saat musim hujan. Karena hama wereng itu suka hujan. Sedangkan di musim panas itu yang menyerang adalah banyak kutu-kutuan. Nah, jadi ini juga mempengaruhi ya. Ini juga mempengaruhi perkembangan daripada hama ya. Nah, uret tahu uret, gendon. Teman-teman nyangkul di tanah tiba-tiba ada gendonnya, uret putih-putih. Bentuknya kayak C gitu ya. Nah, ini pada saat hujan dia merdeka ya, karena dia suka lembab. Tapi begitu kering, waduh mati semua. Nah, ini juga faktor luar yang bisa mempengaruhi perkembangan hama ya, suhunya. Itu tadi faktor iklim. Ada juga yang disebut dengan faktor hayati. Oke, faktor hayati ini apa? Musuh alami dan juga kompetitor. Musuh alami itu contohnya apa? Nah, ini ada yang disebut dengan istilah predator, parasitoid maupun patogen. Ini semua mempengaruhi hama. Contohnya apa? Predator. Predator ini musuh alami yang sifatnya memangsa. Jadi contohnya apa? Contohnya, belalang sembah. Tahu belalang sembah? Tahu nggak belalang sembah itu kenapa model tangannya begini, kemudian di sini ada duri-duri atau tajam-tajamnya? Untuk menangkap mang? Nah, jadi belalang sembah ini predator yang ditakutin. Jangan salah ya, belalang sembah itu dikenal dengan predatornya. Jadi kalau di lapangan kalian nanam tanaman, di situ ada belalang sembah, jangan dibunuh, jangan diambil. Itu adalah predator untuk hama. Sehingga hama-hama di situ mungkin ada kutu atau apa bisa dimakan sama belalang sembahnya. Nah, jadi predator juga menjadi faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan hama ya. Parasitoid ini yang menumpang pada inang. Parasitoid ini banyak, ada yang disebut dengan parasitoid larva, parasitoid telur ya. Jadi jangan heran kalian misalnya ketemu ketemu serangga tapi kok badannya itu kopong rusak ataupun busuk. Setelah kita lihat di dalamnya, ternyata ada telur-telur. Telur ini ternyata telur parasitoid. Ada orang yang menumpang, bukan orang. Ada serangga lain yang menumpang di situ. Contohnya Trichogramma. Ini semacam Dia itu serangga yang kecil sekali ya. Dia itu bisa memparasit. Dia hingga pada serangga yang lain, ditusukkan telurnya ke dalam serangga itu, telurnya berkembang di dalam. Itu yang disebut dengan parasitoid. Kemudian ada yang disebut dengan patogen. Patogen ini penyakit yang dapat menyerang hama. Ya, misalnya kayak ada jamur ya, jamur-jamur entomopatogenik namanya. Kalau pernah dengar ada jamur misalnya Metarhizium anisople, Beauveria bassiana ya. Kemudian ada Cordyceps. Nah, itu jamur-jamur yang bisa menyerang hama. Kayak kita kan mungkin kena apa yang menyerang kita jamur? Panu ya, kudis ya, itu jamur ya. Nah itu kurap ya, kutu air ya, itu jamur ya. Nah, di serangga juga ada yang menyerang, jamur yang menyerang namanya jamur patogen. Nah, ini juga faktor hayati yang bisa mempengaruhi perkembangan hama ya. Nah, ini tadi ya, misalnya saya sampaikan jamur misalnya ada Metarhizium anisople ya, pada uret ataupun kumbang tanduk ya. Nah, tidak ada jamur, ada lagi bakteri ya. Misalnya bakteri Bacillus. Nah, bakteri Bacillus ini juga bisa membunuh ulat Heliotis pada tanaman-tanaman hortikultura ya. Ada juga virus, bakulovirus. Nah, ini kumbang janur. Kumbang. Jadi di kelapa itu ada salah satu hama yang banyak menyerang namanya kumbang janur.
Nah, itu pengendaliannya bisa menggunakan yang namanya bakulovirus. Nah, ya. Kemudian ini ulat geraya. Nah, ulat geraya ini sangat banyak menyerang tanaman-tanaman hortikultura, misalnya kubis, ya. Itu bisa dikendalikan dengan menggunakan nematoda, Steinerna namanya. Nah, ini entomopatogen yang bisa membunuh hama ataupun serangga, ya. Itu faktor hayati, ya. Kemudian faktor yang berikutnya faktor makanan dan ruang. Ini juga faktor eksternal yang bisa mengganggu perkembangan hama, ya, bisa mempengaruhi, ya. Nah, contohnya apa? Ya, ini berkaitannya juga dengan kecocokan serta kecukupan makanan dan ruang yang tersedia bagi kehidupan hidup hama, ya. Ya, kalau hama itu misalnya di ekosistemnya, di tempat hidupnya itu adalah yang pertama dia cocok. Gak usah hama lah kita, ya. Kita hidup di suatu lingkungan yang itu kita lingkungan cocok, ya. Misalnya dari si susu kita cocok, dari suhu, ya, kita cocok, iklimnya, kondisinya, ya. Kemudian di situ banyak warung-warung, ya. Kita mau butuh apa aja ada, ya. Kita mau laundry ada, kita mau makan ada. Di situ dekat sama rumah sakit, di situ dekat dengan klinik, ya. Kemudian artinya lingkungan itu mendukung. Kita cepat berkembang nggak? Cepat berkembang, kita sehat, semua terpenuhi. Sama juga dengan hama ataupun serangga. Kalau misalnya dia itu hidup di lokasi yang serba berkecukupan, maka dia akan berkembang dengan baik. Tapi kalau tidak cocok, tidak banyak makanan dan lain sebagainya, maka akan mempengaruhi pertumbuhan hamanya, ya. Nah, terakhir ini adalah faktor tindakan ataupun perilaku manusia. Ini juga mempengaruhi perkembangan hama, ya. Misalnya gini, kita ini melakukan budidaya tanaman. Ini juga akan berpengaruh terhadap perkembangan hama, ya. Semakin rajin petaninya, semakin sulit berkembang hama. Misalnya apa? Mengolah tanah, pengairan, pemupukan, penanaman varietas tahan, penyiangan dan perlakuan pestisida. Kalau ini dilakukan dengan baik, hama itu bisa berkembang nggak? Nggak bisa, ya. Uret itu kan banyak di dalam tanah, ya. Termasuk jamur-jamur, spora jamur itu banyak di dalam tanah, ya. Kalau nggak diolah, uret itu nggak akan mati. Misalnya di perkebunan itu ada satu jamur namanya Ganoderma. Pernah dengar? Tanaman sawit, ya. Nah, itu banyak sporanya itu tinggal di dalam tanah. Makanya biasanya bagi perkebunan yang itu sudah banyak terkena Ganoderma, itu tanahnya harus dibongkar ataupun diberokan, didiamkan supaya sporanya mati. Nah, semakin rajin kita mengolah tanah, maka hama sama kasusnya, hama juga bisa kita kendalikan. Kalau ada pertanyaan, ya silakan. Tadi kan ada di patogen itu nematoda. Jadi kan itu pada ulat geraya, Pak. Apakah nematoda itu kan kecil ya, Pak? Apakah itu setelah dia mematikan ulat geraya itu, nematoda itu akan menempel pada sayuran itu atau tidak, Pak? Oh, ada beberapa jenis nematoda, ya. Ada nematoda yang bersifat patogen terhadap hama, ada yang nematoda yang bersifat patogen terhadap tumbuhan. Jadi yang tadi, nematoda tadi adalah bersifat patogen terhadap hama. Khusus yang steril tadi, dia itu bersifat patogen terhadap hamanya, sehingga dia tidak menyerang tumbuhan. Tapi ada juga nematoda yang dia patogen terhadap hama. Tumbuhan. Ada lagi? Oke, tidak ada? Oke, baik. Mungkin itu saja sebagai penutupnya mata kuliah kita pada waktu hari ini terkait dengan faktor internal dan eksternal dalam perkembangan hama, ya. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian semua, karena informasi ini pasti akan kalian butuhkan, ya, dalam kalian nanti melakukan penelitian PKL, skripsi atau yang lain sebagainya. Kalau misalnya kalian melakukan penelitian terkait dengan hama, ya, dan misalnya kalian harus paham faktor-faktor internal ataupun eksternal yang mempengaruhi perkembangan hama, supaya ini kalian bisa lebih bijaksana dalam melakukan penelitian. Ya, baik, tadi bermanfaat, dan lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas atensi dan perhatian semua teman-teman mahasiswa. Mari kita tutup kuliah kita ini dengan salam berjalan mentara. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.